Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hari, seperti yang udah aku janjikan sebelumnya bahwa kita akan coba review atau benar-benar kita aplikasikan penggunaan produk terbaru dari Ketistaff, yaitu Lumigo, dan ada 3 reflektor. Oke. Nah, di sini kita udah punya Lumigo dan ini memang benar-benar simple ya, dan ini kita bisa tinggal, kalau makeup artist yang baru merintis, belum punya mobil, pakai motor, ini tinggal cangklongin aja di belakang, langsung berangkat. Ini pun juga udah ada cangkingannya yang paling simple. Kemudian di dalamnya mari kita buka aja langsung. Kita buka, isinya apa saja. Bisa dilihat di sini. Ada spesifikasi atau manual, buku manual book, kemudian ini ada garansi. Jangan lupa pastikan kalian mengisi ini untuk jaminan garansinya. Kemudian kita punya kabel power dan remote. Kemudian ada lagi ini ball head, nanti untuk ngarahin kalau ditaruh di tripod atau stand lighting. Kemudian ada penjepit. Nah, ini penjepit biasanya ditaruh di meja, lebih simple, nggak perlu pakai stand. Kemudian ada power adapternya. Setelah itu ada tripod, oke, atau namanya table stand. Oke, nah ini harus paham ya. Jadi ini bagian atas. Dan ini bagian bawah, ini harus dikendorin dulu sebelum dibuka. Nah, setelah dibuka, kakinya ngebuka seperti ini. Oke, terus ini dicopot. Oke, dicopot, dibalik, taruh di bagian atas. Itu ya. Jadi jangan bingung nanti. Takutnya malah jadi patah. Oke, nah kalau sudah selesai begini, ini dicopot lagi. Masukkan bagian belakang, putar lagi, dan dikunci sampai dia masuk biar nggak ngebuka. Oke. Nah, simple ya, tapi ini benar-benar efisien. Kita bisa pasang di sini, kemudian biar dia fleksibel, tinggal pasang ball headnya. Sorry, lagi agak pilek. Oke, pasang ball head. Dan ini adalah pengunci ball headnya. Ini bisa dikencengin dulu, setelah kenceng, dan ini masih bisa berputar, fleksibel, dan ini bisa berputar. Nanti kalau sudah setupnya tepat, baru dikunci seperti itu. Oke? Baik, atau misalnya tidak mau pakai ini extension, ya nggak apa-apa. Ini langsung aja dibuka, ini dilepas, dan langsung dipasang di bagian sini. Sama saja, ini hanya extension saja, kemudian ini juga bisa langsung. Dan kemudian lainnya ada apa? Adalah unitnya sendiri, bisa dilihat seperti ini. Dan ini adalah boxnya, ini tombol power, kemudian ini untuk intensitas cahayanya, powernya, dan ini untuk bagian apa namanya, Kelvinnya, kepilihan untuk dapat antara warm atau color time lah, istilahnya color time ya. Jadi satuannya pakai Kelvin, nanti bisa diputar. Nah, biasanya sih saya lebih suka pakai di 5200. Nah, kebetulan produk ini itu udah di set dari 3000 sampai 5200. Cuman kan ini nggak ada displaynya, jadi mau tidak mau nanti kita meraba-raba, menyesuaikan aja. Karena apa? Ada kaitannya kita menggunakannya dengan pengaturan di white balance gitu. Jadi kalau white balance-nya terlalu biru, artinya ya di sini harus disesuaikan, di compensate dengan warna lebih warm untuk mendapatkan cahaya yang lebih natural gitu ya. Kemudian ada satu hal. Di sini itu ada slot baterai. Nah, slot baterai ini dijual terpisah. Oke, ini baterainya baterai terpisah, tidak datang dari
Catystaff seperti ini bisa dibeli terpisah, namanya baterai pack for NP F750 atau F770. Bisa nanti lihat di sini ya, aku taruh di sini. Bukan linknya, tapi spesifikasi baterainya. Dan ini sebesar 4400 mAh in case kalian lagi makeup kemudian mati lampu. Nah, ini adalah penyelamat kalian. Oke, jadi nggak perlu nunggu sampai lampunya hidup lagi atau listrik hidup lagi. Tapi minimal kalian punya ini dan ini bisa. Coba kita cas saja. Semoga sudah dicas. Oke. Nah, tinggal ceplok seperti ini, nyopot-nyopot gampang. Tarik, ini pasang lagi. Oke. Ceplok. Nah, kalau sudah tinggal pencet di powernya sini. Dah. Oke, seperti itu. Jadi enak ini. Oke. Ya, nanti kita akan praktekkan untuk ini. Dan ini adalah remote bawaan dari Catystaff. Ini penting kita pakai. Nah, ketika nanti remote-nya datang, itu di sini ada bagian plastik ya. Jadi ini harus dicabut. Nah, ini udah saya cabut karena udah kemarin udah kita pakai gitu. Nah, tipe baterainya ini adalah CR2025. Jadi kalau ke Indomaret beli tipe baterainya ini juga spesifik. Jangan beli yang penting sama. Pastikan CR2025. Baterai gepeng itu seperti koin yang 50-an rupiah itu. Nah, kemudian bagian atas itu adalah untuk tingkat kecerahan. Nah, atas itu nambahin, yang bawah juga tingkat kecerahan diturunin. Kemudian bagian yang sini itu lebih ke arah putih, kemudian yang sebelah kiri ke arah warm. Karena apa di sini ada tulisan di sini gampang sih sebenarnya dilihat white, kemudian di sini warm. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat, ya sudah kita bisa masukkan kita atau lebih simpelnya begini, kita pengen naikin 20% ke atas lah dari sini, tinggal nanti pencet sekali nambah 20%, tambah 40, tambah 60, 80 jadi 100% dari sini aja, instead of naikin pencet terus. Tapi nggak apa-apa, ini cara manual atas bawah untuk keperluan lebih tepat lah pilihannya seperti itu. Nah, kalau untuk yang auto ini kan dia lompatnya 20%. Nah, bawahnya ini adalah tombol power on off. Nah, kita akan coba praktekkan. Baterai tadi mana? Oke. Kita akan coba install di sini. Langsung seperti ini. Tanpa kabel ini ya, kita masih mengandalkan baterai saja. Nah, ini bisa di set biar tegak lurus seperti ini. Oke. Nah, terus kemudian kita baterainya akan pasang. Sorry ini agak miring. Nah, agak doyong. Kita tegakkan lagi seperti ini biar tegak lurus. Alright. Nah, langsung saja kita kok masih kendor. Sorry. Nah, ini udah kencang nih harusnya. Oke, kemudian kita pencet powernya di bawah sini. Ini sudah hidup. Kemudian ini by default seperti ini. Coba gas dilihat gas. Ini enggak apa namanya. Sorry kameramennya lagi ngecek. Blown up enggak di sini? Enggak. Oke. Nah, kita bisa turunkan dengan menggunakan tingkat kecerahan ini remote 111 kecil ini per 10. Kemudian bawahnya ini juga bisa naikkan secara 20%. Bedanya apa? Kalau kita pencet tombol yang ini itu akan turunnya itu sebanyak 10% atau lebih soft lah turunnya, pelan-pelan gitu. Nah, bagi yang suka ngebut aja pencet yang ini aja per 20%. Tap. Nah, seperti ini. Oke, ini full power ini kayaknya. Nah, ya benar. Kayak flickering nggak? Ya, karena ini 10% dan baterainya udah mau dead. Oke, tapi kalau menggunakan power pastinya tidak akan bermasalah. Oke, ini karena pakai baterai gitu. Baik. Nah, untuk temperatur atau color time kita bisa cek menggunakan warm. Coba pakai remote warm ke arah warm. Nah, ini warm. Set. Oke, kalau mau diputihkan tinggal
ke arah putih. Setelah putih, kalau mau yang di tengah itu adalah auto setting atau warm neutral white. Nah, seperti ini. Bisa dicek tengahnya, pengen yang mana. Mudah. Nanti kalau sudah beli, sudah punya seperti ini mah praktekin aja, menyesuaikan kamera settingan kameranya gitu. Jadi lebih simple lah gitu. Kalau sudah power off, power on, power off gitu. Oke, kita nanti akan lanjut bagaimana penggunaan pada model. Bagaimana setupnya nanti kita akan liput sesuai janji saya, insya Allah. Nah, sebelum kita close untuk sesi yang lampu ini, saya juga pengen memperkenalkan reflektor. Reflektor produk dari Catistaff, yaitu 3-in-1 atau istilahnya apa ya? Itu jadi 3 tapi bisa disatuin gitu ya. Jadi lebih enak. Nanti kita praktekkan dengan menggunakan lampu yang sudah saya pakai di atas ini, bukan Lumigo. Tapi dengan model nanti kita akan praktekkan menggunakan yang Lumigo. Oke? Nah, di sini ini bersihin dulu deh, biar enak gawenya. Nah, di setiap paketnya itu ada, ini berisik ini, kresek-kresek di mikrofon, buang dulu aja. Nah, seperti ini. Ini barangnya simple, sudah ada velcro di tiap sudutnya, jadi mau kebolak-kebalik tetap aman, karena yang satu sisi adalah perekat, yang satu sisi adalah hooknya, jadi dia akan saling dempet. Nah, yang sering menjadi masalah adalah nggak bisa ngelipat. Gampang sih, yang ini tangannya di sini, yang satunya di sini, tinggal nanti diputar seperti ini. Kalau sudah, tinggal masukkan tuh. Tangannya jangan dua-duanya begini, jadi tangannya yang satu tinggal putar sampai di 3. Saya praktekin lagi, yang satu begini atau begini boleh, yang satu begini, tinggal putar seperti ini, masuk. Nah, masuk, gampang toh. Nah, ini harus dipraktekin, kalau enggak nanti pusing sendiri, gimana sih ngelipetnya. Ya kalau enggak ya sudah, ditumpuk aja begini, taruh di mobil. Tapi yang repot kalau motor. Kalau motor kan mau nggak mau dikantongin gini, 3 biji, terus di tali rafia digantungin di leher boleh. Di motor lah, masa di leher. Oke, ini ada 3, kita akan buka semuanya. Nah, yang kedua. Oke, 3. Ya. Panjangan nggak videonya? 7 menit. 7 menit, cut dulu kali ya. Oke, cut aja dulu. Ini setelah dibuka, tinggal nempelin aja seperti ini, satu ke satunya lagi. Nah, satu ke satunya seperti ini. Nah, kalau dipakai, dia nanti akan, yang enak sih ditempelin gini ya, lebih fleksibel. Nah, dia sudah bisa dipakai. Nah, kalau pengen tahu bedanya penggunaan 1 atau 3, itu bisa dilihat dari pantulan cahaya. Ini kan saya udah dapat nih pantulan cahayanya. Kalau diangkat seperti ini, kena nggak, guys? Kena. Nah, ini akan jadi beda. Nah, ini akan kelihatan beda. Siapa? Ada interupsi. Ada yang nganterin peyek. Makasih Bude. Oke, jadi ini bisa dilihat seperti ini fungsinya. Jadi kalau kita menggunakan 1, itu otomatis bagian sisi kiri kanan pipi dia tidak tercover, hanya ngangkat bagian sini. Yang paling menonjol adalah pentingnya penggunaan reflektor pada bagian bawah, itu adalah memberi pantulan cahaya dari source atas, kemudian mantul ke sini dan bisa ngangkat bagian kantong mata ini. Bisa dilihat kan bedanya? Kalau saya begini, pasti kantong mata akan tampak. Sementara kalau kita angkat seperti ini, kelihatan berbeda. Jadi ini lebih sparkling lah untuk mata. Tapi kalau menggunakan 1, hanya ngangkat bagian dagu. Tapi misalnya kita tambahkan,
tambahkan yang nah ini nanti kita angkat seperti ini. Nah bagian pipi juga akan tercover. Pas nggak guys? Pas ya? Pas. Nah segini. Nah tugas penting dari para asisten MUA, atau kalau tidak bisa punya MUA ya mau tidak mau minta bantuan siapalah, mungkin fotografer di tempat yang lagi motret bisa minta tolong, Mas pegangin reflektor dong. Nah tugas yang megang reflektor itu adalah mencari sumber cahaya dipantulkan ke bagian wajah yang shadownya dalam atau shadownya terlalu gelap. Jadi ini untuk mengangkat shadownya. Ini adalah apa namanya ya, ini adalah tujuan utama penggunaan reflektor. Tidak hanya sekedar pegang gini, kalian bisa lihat megang seperti ini tidak akan menyinari wajah saya, tapi kalau tepat seperti ini itu kena di wajah. Jadi tujuannya seperti itu. Oke. Setelah ini kita akan praktekkan penggunaan reflektor combine dengan Lumigo-nya menggunakan model. Oke. Meanwhile kita lakukan syuting ini, model sedang di makeup. Oke, mari kita cek modelnya lagi di makeup seperti apa. Oke, tim Hore hari ini ada Bay Hilda, kemudian Sani, model hits Banyuwangi. Kok Banyuwangi sih, Jogja ya? Speknya ini, lampu ini adalah dia secara temperatur dia bekerja di antara minus 10 sampai 50. Ini nggak perlu dikupas atau otomatis, karena Indonesia itu berada di sekitar paling dingin 19, paling hot paling 35, dan kita benar-benar di tengah-tengahnya. Cuman yang membedakan adalah humidity. Nah, daerah-daerah di Jawa rata-rata humidity itu mencapai hingga 66% gitu. Oke. Kemudian dimming rimnya itu bisa sampai 5% hingga 100%. 5% itu adalah range terendah. Jadi paling redup itu di 5% dari total 100%. Kemudian power outputnya itu 40 watt. Oke, sementara yang lampu saya pakai di atas itu hanya 60 watt. Jadi mirip sebenarnya lampu secara intensitas power outputnya itu di 40 watt. Illuminance-nya itu di 7200 luminance. Jadi intensitas cahayanya kan diukur sebagai luminance. Kemudian luminous flux-nya itu 0,5 meter di 7200. Artinya apa? Kalau kamu pengen mendapatkan powernya full di 100% di 7200, itu jarak maksimumnya adalah 0,5. Ketika dimundurin lagi otomatis berkurang sekitar 5000-an. Kalau temperatur 3000 sampai 5800, rekomendasi saya itu untuk setiap skin tone yang enak itu di 4900 hingga 5200 Kelvin. Beam angle-nya masih sekitar 120 derajat lah. Nah, secara dimensi produknya sebenarnya nggak perlu disebut karena udah di tas, tapi nggak apa-apa. Kali ada yang pengen beli online, dimensinya seberapa sih? Nah, kalau produknya sendiri ini panjangnya sekitar 46,5 atau kalau di mili 462 mili. Kemudian ininya setengah senti, 57 mili, kemudian ketebalannya 2,5, ininya hampir 6 cm, sini 6 cm, kemudian tebalnya sini itu sekitar 2,5 cm. Nah, panjangnya itu 46 cm gitu ya. Jadi, tapi total kan kalau kita beli, kalau besar pasti dihitung sebagai dimensi, kalau kecil dia dihitung sebagai kiloan, begitu ya. Jadi speknya seperti ini. Untuk power supply-nya ini adalah 12 volt 3 ampere. Ingat, kalau ini rusak mending coba kontak ke Ketistaff apakah masih bisa masuk garansi. Tapi kalau udah nggak bisa garansi, cari pastikan ini adalah 12 volt 3 ampere atau baterainya itu adalah NPF baterai 7,4 volt. Oke. 7,4 volt 4400, atau kalau mau lebih gede lagi maksimum di 5000 mAh. Oke? mAh ya.
Oke, itu saja untuk spesifikasi, nanti pusing malahan. Yang pasti nanti jangan kemana-mana, ditunggu untuk review penggunaan di model. Gitu ya. Sip. Nah, ini kita udah setup lampunya seperti ini, dan di sini ball headnya saya pakai 90 derajat di lock menggunakan stand biasa. Nanti ini angle-nya 45 derajat down, kemudian nanti kita akan bikin reflektornya itu melingkari bagian dagu. Nanti modelnya akan duduk di sini dan kira-kira setupnya seperti ini. Nah, kemudian nanti kita akan coba ganti backgroundnya menggunakan background warna lain, efeknya seperti apa kita lihat. Dan mungkin nanti kita coba akan kasih tambahan lampu di belakang modelnya biar dapat feel atau lebih ada dimensinya. Jadi ini semuanya lebih biasa. Oke, jadi kita sudah set lampunya. Aku sengaja bikin seperti ini, dan ini aku taruh di sini in case nanti mati lampu aku tetap masih bisa nge-shoot. Kemudian untuk pencahayaan ini ini sudah full power. Terus kemudian untuk temperatur aku pengen, karena konsepnya agak glowing seperti ini, agak goldy. Jadi aku ambil di sekitar 5100 sampai 5000 antara itu. Nah, itu bisa disesuaikan dengan keperluan kalian pengennya seperti apa, ya kan? Nah, habis itu kita akan tambahkan reflektor di bawahnya nanti mudah-mudahan bisa dibantu. Dari sini nanti kita akan coba take shotnya. Tempelin dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita angkat seperti ini. Cakep kan? Tuh. Oke. Kita akan take sekarang. Oke, udah cukup, nggak apa-apa. Oke, agak nggak kena bawahnya. Coba gini lagi. Ya, oke. Nah, sekarang aku shoot pakai 85. Oke. Jadi aku sekarang shoot ini pakai 85 karena 35 kelebaran, 50 nggak punya. Akhirnya aku pakai 85. Aku set di f2.8. Kemudian di shutter speed 1/320, ISO-nya 250. Nah, sekarang kita take, ambil dulu di bagian mata, kemudian 1, 2, 3. Ini lagi ambil super close up. Oke, boleh pose, bebas. Boleh miring badannya? Ya, oke, sip. Cakep, 1, 2, 3. Nice. Tahan gas, 1, 2, 3. Lagi. Cakep, 1, 2, 3. Oke. Kita cek. Ini hasilnya. Seperti ini, dan kita bisa cek. Ya, kita akan take close up banget sekarang. Lurus aja, boleh lurus aja, ya gitu. Oke. 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Cakep, lagi 1, 2, 3. Nah, ini versi close up-nya, jadi kita bisa cek seperti ini. Jadi refleksinya enak banget dilihat. Kemudian ada ada refleksi di area mata ini, bikin dia jadi lebih sparkling gitu karena efek dari, nah ini kelihatan banget sparkling, jadi matanya itu terlihat lebih sparkling karena ada reflektor 3 biji, jadi dia melingkar seperti ini, bikin kelihatan enak. Kemudian di sini juga terangkat shadow semuanya, highlightnya aman. Enak banget. Kita lanjut take lagi. 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Oke. Cakep. Kita udah dapet
half shot, half body seperti ini bakalannya. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan efek lampu di belakangnya sana akan seperti apa. Oke guys, kita akan lanjut di part 2. Pastikan kalian stay tune dan tunggu uploadan berikutnya karena kita akan bongkar semuanya termasuk cara motret gunain HP. Oke, see ya.